Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi thumma khususun khusus li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Narbaya Syekh Marzuki Dahlan Narbaya Syekh Ahmad Idris Marzuki Narbaya Syekh Tahir Marzuki Narbaya Syekh Bahrul Ulum Marzuki Narbaya Syekh Irsyad Rusdi Mendaran Bangeja Annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya. Kita masih bisa berkumpul dalam majlis pengajian fikih yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita semua. Beliaulah kekasih Allah yang diutus kepada kita semua untuk memperbaiki akhlak kita semua. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita semenjak beberapa hari yang lalu sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan di mana terdapat berbagai kegiatan ibadah yang serentak dilakukan oleh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia dan bertempat pada satu tempat yang sama, yakni ibadah haji. Bahkan pada tahun ini haji kita itu bertepatan dengan hari Jumat, di mana sering diistilahkan sebagai haji akbar, di mana hajinya itu bertepatan pada hari Jumat. Namun ibu-ibu sekalian, di bulan Dzulhijjah ini, di mana orang-orang banyak yang berfokus pada Idul Adha, orang-orang yang banyak berfokus kepada sembelihan kurban, orang-orang fokus terhadap kambing, sapi, daging, sembelihan, pembagian daging ini dan itu, takbiran dan yang lain-lain. Ada hal penting yang ternyata terlewat oleh kita semua, bahwasanya di bulan Dzulhijjah banyak orang-orang yang berfokus terhadap ibadah haji. Banyak orang-orang yang berfokus pada kabar-kabar malam takbir. Orang-orang berfokus pada sholat Idul Adha di masjid, di lapangan. Orang-orang berfokus pada sembelihan kambing, sembelihan sapi, sembelihan kerbau dan yang lain sebagainya. Namun ada yang terlewat dari kita ibu-ibu, bahwa Idul Adha atau bulan Dzulhijjah itu tidak semerta-merta hanya membahas tentang haji, hanya membahas tentang kurban, hanya membahas masalah sholat id. Akan tetapi mulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ternyata hari-hari itu adalah 10 hari terbaik dalam satu tahun.
Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zami 'indallah wala ahabbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashar." Bahwasanya tidak ada hari-hari yang lebih agung. Ma min ayyamin a'zama 'indallah, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak ada amalan atau tidak ada hari di mana Allah sangat suka ketika ada orang-orang yang beramal di hari tersebut dibandingkan 10 malam atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita kemarin di bulan Ramadan, kita sering mendengar hadis yang mengatakan bahwasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah hari-hari terbaik dalam satu tahun. Ya, itu benar. Akan tetapi dalam riwayat lain ulama mengatakan kalau yang nomor 1 itu 10 tanggal terakhir bulan Ramadan, yang kedua setelah itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Atau ada ulama lain yang membahasakan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik dalam satu tahun jika tidak ada 10 hari bulan Ramadan atau 10 hari di akhir bulan Ramadan. Maka ibaratnya urutan ibu-ibu, yang nomor 1 itu adalah 10 malam di malam terakhir bulan Ramadan, sedangkan yang nomor 2 itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, karena malam-malam ini atau hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, maka sayogianya bagi kita sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah sudah menyibukkan diri kita dengan berbagai amal kesalehan, dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai amal ibadah. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita di waktu bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, kita disunahkan untuk memperbanyak takbir Allahu Akbar, memperbanyak tahmid Alhamdulillah, memperbanyak tahlil la ilaha illallah. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca hal tersebut. Dan juga kita disunahkan untuk berpuasa. Berpuasa yang umum adalah puasa Arafah dan puasa Tarwiyah di tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Namun yang disunahkan lagi adalah, atau yang lebih afdol lagi adalah berpuasa mulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Maka karena 10 hari ini adalah 10 hari yang terbaik, adalah merupakan 10 hari yang dikabulkan oleh Allah hajat-hajat bagi hamba-hamba yang mau memintanya, maka sayukianya kita di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini tidak menghilangkan kesempatan kita untuk beribadah dan berdoa. Doanya diperbanyak, zikirnya diperbanyak, sholawatnya diperbanyak, ngajinya diperbanyak. Maka insya Allah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah waktu-waktu yang mustajabah, adalah waktu-waktu yang dimana Allah mengabulkan doa hamba-hambanya yang mau meminta kepadanya. Lah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya dalam pembahasan kita kali ini kita tidak akan jauh-jauh dari permasalahan pembahasan bulan Dzulhijjah dan juga ibadah kurban. Saya dapat kabar dari Mama Kiki bahwasanya alhamdulillahirrabbilalamin di majelis kita nanti insya Allah atas izin Allah, atas berkah dari Allah, insya Allah di majelis kita akan menampung penyembelihan kurban dari jamaah. Ada beberapa yang sudah terkumpul, alhamdulillah kita syukuri, kita doakan mudah-mudahan kurban yang diberikan oleh para jamaah mudah-mudahan diterima amal baiknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sodakohnya benar-benar menjadi kurban yang diterima, kurban yang disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kurban itu sangat bermanfaat bagi orang yang berkurban. Jadi kurban itu memiliki manfaat paling tidak niku dua, ibu. Pertama, kembali kepada orang yang berkurban. Kedua, kembali kepada masyarakat miskin
atau masyarakat umum yang mendapatkan jatah daging kurban. Bagi orang yang menyembelih kurban, orang yang memberikan dana, orang yang mendonaturi penyembelihan kurban, maka ia dijanjikan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kelak di akhirat nanti, di waktu acara persidangan akhirat, di waktu rangkaian acara di akhirat nanti sudah mencapai rangkaian acara melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di mana dikatakan jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang tertipis. Bahkan jembatannya itu terbentuk dari satu helai rambut yang dibagi menjadi 7. Untuk menggambarkan saking tipisnya jembatan tersebut dan saking sulitnya melewati jembatan tersebut. Maka Allah janjikan bagi orang-orang yang mau berkurban, orang-orang yang mau berkurban ini nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim akan melewati dengan hewan-hewan yang ia kurbankan selama ini. Hewan-hewan yang dia kurbankan selama ini. Maka bersyukurlah bagi ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, bagi ibu-ibu yang sudah berkurban di tahun ini atau berkurban di tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillahirrabbilalamin, ibu-ibu tidak kesulitan untuk melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Kenapa? Karena sudah menunggangi hayawannya masing-masing. Mana kuat Pak Ustadz, saya badannya gede begini, masa naiknya kambing ukuran segitu? Ya jangan disamain di dunia ibu-ibu. Paling tidak bahasa Allah katakan kambing-kambing itu, kurban-kurban itu akan menjadi kendaraan kita ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya bukan berarti kita naik kemudian kalau kambingnya kagak mau nurut, gak mau jalan, ya enggak. Jangan disamakan seperti di dunia. Akan tapi di akhirat nanti Allah hanya menggambarkan, Allah hanya menjanjikan itu kendaraanmu yang akan mempermudah kamu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena di waktu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di bawahnya itu adalah jurang neraka yang tidak ada yang tahu dalamnya seberapa, panasnya seberapa. Tidak ada yang tahu, ibu. Maka bersyukurlah kita-kita ini yang sudah mendapatkan satu janji dari Allah, yakni bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan mudah dengan menggunakan hewan-hewan kurban kita. Karena itu adalah fase terakhir sebelum kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dihisab selesai, ketika di rangkaian acara di hari akhir nanti sudah selesai, di akhirat nanti sudah selesai semuanya, tinggal terakhir ingin menuju surganya Allah, harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Orang-orang macam-macam ibu-ibu, ada orang-orang yang saking amal solehnya terlalu banyak, saking dicintainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat seleret, tidak ada bayangannya sama sekali, saking solehnya orang ini. Ada pula yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan cara berlari, ada yang dengan cara berjalan, ada yang dengan membungkuk, ada yang dengan berangkang, ada yang macam-macam ibu-ibu, tergantung amal ibadah yang ia kerjakan selama di dunia. Namun yang Allah janjikan, Allah menjanjikan tiap hewan kurban yang kita kurbankan itu menjadi kendaraan kita. Itu menjadi kendaraan kita. Kita nggak lari, kita nggak jalan, kita nggak ngesot, kita nggak bergelantungan di jembatan Shiratal Mustaqim, tapi kita bisa mengendarai hewan kurban yang kita kurbankan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Faidah yang selanjutnya adalah ibu-ibu, kita orang-orang yang berkurban, ibu-ibu sekalian yang melaksanakan kurban, maka ibu-ibu sekalian telah mau menurunkan ego dari ibu-ibu sekalian. Sudah mau menurunkan kesombongan dari kita semuanya. Sudah mau menyisihkan sebagian harta ibu-ibu sekalian untuk diberikan kepada fakir miskin berupa daging kurban. Daging kurban itu bukan permasalahan punya uang berapa. Kurban itu bukan permasalahan kita penghasilannya berapa.
Kurban itu bukan masalah pekerjaan kita apa. Kurban itu bukan masalah apakah kita sedang punya uang atau tidak. Akan tapi kurban itu adalah rizki dari Allah. Dan rizki dari Allah itu bukan hanya berupa uang. Rizki dari Allah itu berupa kelapangan dada untuk menyisihkan sebagian harta kita yang nanti akan disembelih dan ditasarufkan, dialokasikan kepada fakir miskin. Sama seperti di waktu dulu, awal mula adanya disyariatkan kurban adalah dari zaman Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail. Perintah itu bukan berarti Allah menyuruh manusia untuk menyembelih anaknya, bukan. Tapi itu adalah ikhtibar. Tapi itu adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim itu mau mengalahkan apapun yang ada di dunia ini, bahkan yang paling dicintainya yakni putranya yakni Nabi Ismail, untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Namun karena Nabi Ibrahim itu sudah pasrah kepada Allah dan ikhlas menerimanya meskipun sulit dan susah dalam hatinya, akan tapi Nabi Ibrahim ikhlas. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya diniati untuk menyembelih ego yang ada dalam pikirannya, menyembelih berbagai pikiran-pikiran yang tidak baik yang ada dalam hatinya. Maka Nabi Ibrahim rela untuk menyembelih Nabi Ismail. Maka ketika Allah mengetahui hal tersebut, Allah tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang ikhlas. Nabi Ibrahim telah mau dan rela mengorbankan anaknya demi Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat menyembelih, Allah gantikan Nabi Ismail itu dengan satu domba yang besar. Maka kita yang berkurban, ibu-ibu, sama. Kita yang berkurban sejatinya bukan menyembelih daging kita. Kita bukan menyembelih sapi dan kambing kita. Kita bukan menyembelih kerbau-kerbau kita, akan tapi kita menyembelih kesombongan kita. Kita menyembelih sifat ananiyah kita. Kita menyembelih sifat egoisme dalam diri kita. Kita niatkan seperti itu. Sehingga dalam kurban yang kita lakukan benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena uang kita berlebih, karena banyak orang yang berlebih tapi tidak berkurban. Bukan karena kita memiliki penghasilan yang banyak, karena banyak yang berpenghasilan banyak tapi tidak berkurban. Maka sejatinya kita semua mau untuk berkurban. Ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan fadl, keutamaan yang Allah turunkan kepada kita, dan wajib kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, ibu-ibu, manfaatnya itu adalah yang kembali kepada orang-orang sekitar, masyarakat sekitar yang jarang mengkonsumsi daging, yang mungkin karena daging di Indonesia itu harganya memang lumayan mahal, ibu-ibu ya, maka tidak tiap hari kita makan daging. Alhamdulillahirabbil alamin, adanya kurban ini kita bisa memberikan sedekah kepada fakir miskin, kepada orang-orang sekitar, kepada tetangga-tetangga kita. Nah, maka dalam ibadah kurban yang dianggap sangat penting ini, ibu-ibu, kita harus tahu terkait tata cara, baik itu penyembelihan, baik itu pembagian, dan yang lain sebagainya. Kalau masalah penyembelihan, insya Allah kita pasahkan kepada orang yang ahlinya. Orang yang ahlinya dalam artian orang yang paham saat praktek penyembelihan tersebut. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang sudah paham terkait bagaimana cara menyembelih yang benar. Yang pada intinya penyembelihan yang benar itu adalah dua uratnya harus putus, ibu, yakni kerongkongan dan juga tenggorokan. Jalur nafas dan juga jalur makan di hewan kurban itu harus sudah terpotong semuanya. Baik itu ayam, kambing, sapi, maka dua selang ini harus terputus semuanya. Maka sering kita temukan biasanya di ayam. Kalau di ayam sering, ibu, di ayam itu lebih susah, apalagi ayam jantan yang sering berkokok.
Ambientan tuh lebih susah. Di saat kita menyembelih, biasanya ada satu urat yang tidak terpotong. Ada satu jalur yang tidak terpotong. Nah, ini menyebabkan ketika seumpama mati dengan satu selang yang tidak terpotong, maka hukumnya jadi bangkai, penyembelihan tidak sah. Nah, maka dihati-hati, dilihat yang jelas di kambing yang disembelih, di kerbau yang atau sapi yang disembelih, dua jalur kerongkongan dan juga tenggorokannya itu harus putus. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, jangan sampai memilih hayawan yang cacat. Hayawan yang cacat, hayawan yang pincang kakinya. Ada sapi, beli buat kurban, awalnya sehat. Kemudian ketika dibawa naik pickup, naik mobil atau naik truk, ternyata saat turun dari truk, kepleset kakinya keseleo, patah. Maka kaki yang patah ini sudah tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Karena disyaratkan hewan kurban yang dikurbankan itu adalah hewan yang sempurna, dalam artian tidak memiliki kecacatan tertentu. Baik itu buta matanya, pincang kakinya, baik itu mulutnya tidak bisa membuka atau bagaimana, itu cacat-cacat yang bisa mempengaruhi keabsahan kurban. Lah banyak yang bertanya ibu-ibu, ini setiap tahun pasti ditanyakan terkait masalah apa bedanya akikah dan kurban. Apakah boleh saya kurban tapi tidak akikah, ataukah sebaliknya saya akikah tapi tidak kurban? Sekali lagi berulang kali saya sampaikan ibu-ibu, bahwasanya akikah dan kurban sangat berbeda meskipun memiliki beberapa persamaan. Sama-sama disembelih, hewan-hewannya bentuknya sama, yakni kambing dan yang lain sebagainya, cuma lebih banyak perbedaannya. Kalau akikah itu ibu-ibu, akikah itu adalah kewajiban dari orang tua, kewajiban tuntutan bagi orang tua untuk menyembelihkan kambing untuk menebus anaknya yang baru lahir. Jadi kita bahasakan mungkin fidah atau tebusan. Anak yang baru lahir supaya tumbuh kembangnya baik, supaya berpotensi besar menjadi anak yang soleh-solehah, ya ketika diinginkan menjadi hamba Allah yang bermanfaat, maka ditebus. Caranya nebusnya bagaimana? Itu yang diajarkan oleh Rasulullah dengan akikah. Dan akikah itu tidak 1 tahun sekali. Akikah itu setiap anak baru lahir. Anak baru lahir di umur ke-7 maka disunahkan untuk sembelih akikah. Kalau tidak mampu tanggal 7 berarti di tanggal 21. Tidak mampu tanggal 21 berarti di tanggal 40 dari kelahiran si anak. Kalau tidak mampu juga ditunggu sampai balik. Tapi kalau kurban berbeda ibu-ibu. Kurban itu bukan untuk menebus anak. Akan tapi kurban itu untuk menebus diri kita sendiri. Maka kurban itu disunnahkan 1 tahun sekali. Bukan seumur hidup 1 kali layaknya akikah. Kalau kurban itu disunnahkan setiap tahun sekali. Tahun kemarin ibu-ibu sudah kurban, tahun ini dapat kesunahan lagi melaksanakan kurban. Maka tidak dibatasi waktu. Hanya dalam penyembelihan dan pendistribusiannya itu memang ada waktunya. Akan tetapi terkait masalah bolehnya atau disyariatkannya menyembelih kurban, sunnahnya menyembelih kurban, setiap tahun selalu ada. Setiap tahun selalu ada, tidak ada batasnya. Ya maka perlu paham, ini bukan berarti boleh nggak akikah dulu tanpa kurban, atau bolehkah kurban dulu tanpa akikah. Bukan masalah boleh atau tidak, akan tapi masalah manajemen keuangan kita. Seumpama kita baru memiliki uang yang cukup untuk membeli kambing 2 atau kambing 1, kita kemudian bingung ini mau buat akikah atau mau buat kurban, semisal lahirnya tanggal 3 Dzulhijjah seumpama. Maka pas kan tanggal 7 harinya itu tanggal 10 Dzulhijjah, pas. Ini saya akikah anak saya dulu atau kurban? Lah maka ini bukan masalah boleh atau tidak boleh, akan tapi lebih afdol mana, lebih utama mana. Maka dilihat manajemen keuangan kita ibu-ibu. Kalau kita jarang-jarang punya uang yang bisa digunakan atau punya uang simpanan
yang bisa disisihkan untuk membeli hayawan kambing, maka seyogianya sebaiknya yang al-afdol kita itu mengakikahkan anak kita. Kalau kurban tuh kan bisa kapan-kapan lagi. Nanti kalau punya uang lagi. Tapi kalau akikah, waktunya kan dibatasi. Akikah itu kalau nggak tanggal 7, tanggal 21, atau tanggal ke-40 dari kelahiran si anak. Tanggal 40 tidak mampu, maka ditunggu sampai balik. Di saat balik orang tuanya tidak mampu, maka orang tua sudah gugur dari kesunahan akikah. Akhirnya kesunahan ini berpindah kepada anaknya. Nah, maka karena waktu-waktu yang terbatas atau waktu-waktu yang ditentukan oleh syariat, kalau kurban itu bisa bebas tahun kapan saja, maka di waktu harus memilih seperti itu, yang lebih afdol memilih akikah. Kalau milih kurban gimana Pak Ustadz? Dosa apa enggak? Ya enggak dosa. Karena ini sifatnya kesunahan. Kurban ya sunnah, akikah ya sunnah. Maka tidak perlu dipertentangkan ibu-ibu sekalian. Tidak perlu dipertentangkan. Jadi antaranya akikah dengan kurban itu tidak bertabrakan, tidak berbenturan. Hanya ada perbedaan dalam teknis pelaksanaannya. Ya seperti tadi. Dan juga dalam pembagiannya kurban itu harus dibagikan semuanya kecuali ada satu bagian yang diambil. Dalam artian begini, orang-orang yang berkurban itu boleh ibu-ibu bahkan disunnahkan untuk memakan daging kurban hayawannya sendiri. Tapi jangan banyak-banyak. Umpamanya nyembelih kambing satu, kemudian minta 20 kantong, ya habis. Cuma kurban satu kambing, tapi minta yang setengah badan buat keluarga kita, ya jangan. Meskipun boleh. Cuma yang disunnahkan itu adalah orang yang berkurban mengambil sedikit bagian. Bukan sedikit bagiannya, bukan kebanyakan bagian, bukan. Sedikit bagian dari daging yang disembelih untuk dimakan dia dan keluarganya. Itu sunnahnya. Tapi kalau sebagian besar diambil, tetangga cuma dikasih kepala sama ceker kambing, sama buntut kambing, sama usus kambing, maka itu justru bisa berpotensi haram. Kenapa? Karena menyebabkan orang lain itu berpikiran buruk terhadap kita, menyebabkan orang lain itu suudzon dan ghibah kepada kita. Dan justru itu tidak sesuai dengan tujuan awal dari kurban itu adalah sedekah kepada sesama umat Islam, kepada tetangga sekitar. Sodakoh kok justru malah sebagian besar diambil sendiri lah, ini kan kurang pas. Ya mungkin semisal saya itu Pak Ustadz, saya mau nyembelih, cuman saya punya saudara di jauh-jauh, ada yang di Jaksel, ada yang di Cibinong, ada yang di mana. Saya mau bagi-bagiin ke sana Pak Ustadz, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Misal ngambil 6 kantong, ngambil 7 kantong, ini yang satu buat yang saudara sana, satu buat saudara sana, boleh. Yang penting jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kita juga memiliki tanggung jawab untuk bersedekah kepada orang-orang di sekitar kita. Yang lebih diutamakan itu adalah tetangga-tetangga sekitar kita. Kalau masih lebih, maka bolehlah kita kirim ke saudara-saudara kita. Kita ambil 7 kantong, kita kirimin ke keluarga-keluarga kita. Boleh. Silahkan, tidak apa-apa ibu-ibu. Tidak apa-apa. Kemudian, kalau dalam akikah tidak boleh dimakan ibu-ibu. Tidak boleh dimakan sendiri, harus dimakan oleh orang lain. Tapi kalau kurban berbeda. Kemudian perbedaannya lagi, kalau daging kurban itu harus diberikan dalam keadaan mentah ibu-ibu. Tidak boleh matang. Kebalikannya dengan akikah, kalau akikah itu diberikan dalam keadaan matang. Makanya biasanya kita kalau akikahan, setelah nyembelih kambing, maka kita rame-rame ngundang orang, ngundang masyarakat, ngundang tetangga buat ngakikahin anak kita, ngadain acara akikahan. Kemudian makanannya disuguhkan di waktu itu, kemudian dibawakan berkat untuk pulang, dibawa ke rumah. Tapi kalau kurban tidak. Berarti boleh nggak Pak Ustadz, seumpama panitia itu udah capek, kemudian di saat Idul Adha itu
nyisihin sebagian daging digunakan untuk kepanitiaan, digunakan untuk masak di saat kerja. Lah itu gimana? Boleh. Boleh tapi dengan catatan. Boleh tapi dengan catatan. Yang pertama, catatan yang pertama, dagingnya itu harus diserahkan kepada orang yang sah terlebih dahulu. Jadi gini Ibu, misal orang yang kurban saya, kemudian saya bagikan kepada Mama Kiki, kepada Abi, kepada ibu-ibu sekalian semuanya. Maka daging kurban yang saya sembelih ini, kalau mau dijadikan mayoran atau makan-makan masak-masak panitia boleh. Tapi caranya adalah kita mau berapa potong nih. Kira-kira jumlahnya berapa orang? Oh, ada banyak. Udah kita sisihin berapa kilo seumpama. Berapa kilo daging umpama. Lah nanti daging itu diserahkan dulu kepada satu orang. Misalnya saya serahkan ke Mama Kiki. Serahkan ke Mama Kiki, kemudian nanti dari Mama Kiki itu baru digunakan untuk mayoran atau digunakan untuk masak-masak panitia, itu boleh. Tapi kalau seumpama daging belum diserahkan kepada siapa-siapa, daging itu belum dimiliki oleh siapa-siapa, kemudian langsung dikasih ke panitia buat masak, nggak boleh. Nggak boleh ibu-ibu. Jadi harus diserahkan, harus dimiliki kepada satu orang terlebih dahulu, baru digunakan untuk masak bersama. Karena semua daging dari kurban tersebut, selain yang diambil oleh pribadi orang yang berkurban, semuanya harus disedekahkan. Semuanya harus disedekahkan. Tidak boleh ada yang disumbangkan ke masjid, nggak boleh ada yang disumbangkan kemana, nggak boleh. Harus diserah terimakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yakni orang-orang yang fakir miskin. Apakah fakir miskin saja yang boleh mendapatkan kurban, Pak Ustadz? Ya, hanya fakir miskin saja. Orang-orang yang kaya tidak boleh menerima, tidak boleh, bukan tidak boleh menerima, tapi tidak boleh menjual. Dalam artian begini, kalau orang-orang kaya mendapatkan daging, boleh ibu-ibu, akan tapi tidak boleh dijual lagi. Harus dimakan, harus dimasak. Berbeda dengan orang-orang miskin. Kalau orang-orang miskin, ketika diberikan daging kurban, dia itu boleh menjualnya ataupun disimpan untuk dimakan, boleh. Tapi kalau orang kaya, itu nggak tamlik. Dia tidak bisa memiliki daging kurban, berarti dia tidak boleh memperjualkan daging kurban yang ia dapatkan. Dia harus masak, dia harus makan, gitu. Jadi bukan tidak boleh dibagikan, boleh, tapi dalam pengalokasiannya harus dimakan sendiri. Nah kemudian ibu-ibu dalam berkurban, maka sayogianya orang-orang yang berkurban itu tidak memotong kuku dan rambutnya. Ada banyak kesunahan-kesunahan yang harus kita tahu dari orang-orang yang menyembelih kurban. Lah orang-orang yang menyembelih kurban ini istimewa ibu-ibu. Harus menyiapkan mentalnya, harus menyiapkan hatinya, supaya kurban yang ia lakukan benar-benar ikhlas. Jangan sampai kurban setiap tahun, akan tetapi dalam hatinya masih ada sebiji kesombongan dari hewan yang dia kurbankan. Inna'udzubillah min dzalik. Wong kurban itu untuk menyembelih kesombongan kita, tapi malah kebalik. Justru kurban itu menyebabkan sombong kita lebih tinggi. Lah ini na'udzubillah min dzalik. Maka ayo kita tata hati kita, terutama ibu-ibu sekalian yang berkurban pada tahun ini, ditata hatinya. Mudah-mudahan tidak ada tertinggal satu biji kesombongan dalam hati kita dari hewan yang kita kurbankan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam pembagian daging kurban itu sayogianya dibagikan kepada masyarakat sekitar, kepada tetangga-tetangga kita. Meskipun toh itu hanya sedikit, 1 on semisal, hanya setengah on semisal, paling tidak bisa diberikan kepada tetangga-tetangga kita.
kepada tangga-tangga kita. Kalau mau dibuat masakan bareng silahkan. Kalau mau dibuat yang penting dibagi-bagiin ya silahkan. Terserah bagaimana dari kepanitiaan yang mengurusinya. Kami dari Majelis Taklim Nurul Jannah mewakili Mama Kiki dan mewakili Abi berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah berkurban atau yang sudah memberikan support, dukungan, baik itu berupa uang, baik itu berupa tenaga, baik itu berupa luangnya waktu dan yang lain sebagainya. Kami menghaturkan ribuan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan dan amal ibadah ibu-ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti halnya yang saya sampaikan di tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya bagi orang-orang yang berkurban, yang mampu untuk berkurban, maka yang paling baik bagi dia adalah berkurban. Tapi bagi yang tidak mampu untuk menyembelih kambing, maka yang lebih baik baginya bukan memaksakan untuk hutang kepada orang lain demi membeli hewan kurban, akan tapi yang lebih utama baginya itu adalah menyembelih apapun itu di bawah kambing dan di bawah sapi. Dalam artian menyembelih apapun itu hayawan yang lebih kecil daripada kambing ataupun sapi. Semisal menyembelih kelinci, semisal menyembelih ayam, menyembelih bebek dan yang lain sebagainya, kemudian digunakan untuk makan di saat Idul Adha. Di saat Idul Adha. Yang penting di saat Lebaran itu hati kita itu farah, hati kita itu gembira, senang ibu-ibu. Jangan sampai di waktu Idul Adha justru malah kita sumpek. Jangan sampai kita malah cemberut di waktu Lebaran. Idul Adha itu adalah hari kemenangan. Idul Adha itu adalah hari keberuntungan. Maka ayo kita song-song Idul Adha ini dengan berbagai hal-hal yang disenangi oleh Allah, dengan berbagai hal-hal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan keberuntungan berupa amal ibadah, berbaik hati kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan yang lain sebagainya. Ayo sama-sama kita laksanakan. Demikian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian kajian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.